Shalom, selamat siang buat kita semua. Kembali bersama saya dengan Iskandar Dahi. Siang ini saya mengambil sebuah tema kepada kita semua, yaitu kabar baik. Nah, kenapa harus kabar baik? Tema hari ini, sahabat, saya mau share sebentar tentang tugas panggilan sebagai penginjil yang memang itu saya lakoni selama ini. Kemarin di akhir tahun 2020 saya sempat membuat sebuah perenungan tentang kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil yang di sepanjang tahun 2020. Oleh karena pandemi COVID-19, maka semua terhambat, terkendala. Lalu akhir Desember saya membuat sebuah perenungan di hadapan Tuhan tentang penginjilan ini. Apakah di 2021 saya boleh bergerak untuk melakukan penginjilan? Dan kemudian pada tanggal 27 Desember 2020, teman saya, seorang pendeta, Rudi Gama Siregar, tiba di Batam dan mengajak saya bertemu. Karena beliau selama ini sudah pindah kerja ke daerah Tarutung. Nah, keluarganya masih di Batam sehingga dalam rangka Natal dan Tahun Baru dia pulang cuti dan kami bertemu. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Iskandar, mau nggak pelayanan ke Tarutung? Lalu sontak saya berkata, terima kasih Tuhan, ini konfirmasi. Maka saya katakan siap. Singkat cerita, 16 Januari lalu saya berangkat menuju Tarutung, tapi dengan schedule yang saya buat, yang saya sebut mission trip Mesa Hubata, Medan, Samosir, Kumbahas, Balige, Tarutung. Yang walau dalam kenyataannya saya hanya sampai Medan, Samosir, langsung ke Tarutung. Tapi itu tetap membuat saya bersyukur. Di Samosir, di pemandian air Rangat, saya mendapatkan 2 jiwa bertobat, menerima Yesus dan dibaptis. Dan di Tarutung, di GBI Tarutung Kota, di bawah pembinaan Pak Gembala Gunawan Panggabean, di tengah-tengah ibadah raya sesi 3, saya mendapatkan 15 jiwa bersedia menerima Yesus. Tidak hanya itu, dan bersedia menerima baptisan dan bersedia menyerahkan diri untuk itu. Wow, luar biasa. Lalu saya kembali ke Batam pada tanggal 25. Dan ketika saya selesai dari situ, tiba-tiba, saya katakan tiba-tiba, besan saya, mertua anak saya, yang harusnya pulang kembali ke Nias tanggal 12 Februari, berkenaan dengan libur Hari Raya Imlek, yang akan diantar oleh menantu saya, anaknya, ternyata penerbangan ke Nias di-cancel, diundur ke hari Sabtu. Kemudian diundur lagi sampai tanggal 14. Yang notabene menantu saya tidak bisa mengantar mamanya karena dia harus bekerja pada tanggal 15. Dan dengan alasan lain dia juga tidak bisa mengambil cuti baru. Maka saya dalam tanda petik terpaksa mengantar besan saya pulang ke Nias. Tapi saya punya tujuan lain. Saya mengantar mertua anak saya, sekaligus saya bisa melihat ayah mertua saya, papa saya, di kota Gunung Stoli. Itu sudah saya upload di Facebook. Usia beliau memang 84 tahun sudah dan senantiasa dalam kelemahan tubuh. Maka berangkatlah saya ke Nias pada tanggal 16 Februari. Jadi persis sebulan. Dari 16 Januari, 16 Februari saya kembali berangkat. Dan itu tidak hanya tugas mengantar, melihat papa, mertua saya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, itu adalah mission trip juga bagi saya. Kenapa? Sepanjang saya di Pulau Nias,
saya melakukan tugas saya, membuat siaran-siaran tentang kota Gunung Stoli. Yang saya khawatirkan oleh akibat kemajuan pembangunannya, 5 tahun ke depan di kota Gunung Stoli, komposisi kekristenan dan agama lain menjadi terbalik. Agama lain 70% dan kekristenan tinggal 30%. Lewat ini juga saya mau kritik Pemkot dan Pemkat Nias. Pemkotnya Gunung Stoli, Pemkatnya Nias. Ada sebuah tempat di kota Gunung Stoli namanya Taman Yaaho. Dari ujung ke ujung, semua yang berniaga kuliner bukan orang Nias. Kalaupun ada orang Nias, hitung jari. Yang saya tahu, salah satu pelakunya adalah di sebuah kafe, itu putra Nias. Tapi semuanya adalah pendatang yang menguasai bisnis kuliner. Itu alasan saya kenapa nanti 5 tahun ke depan terbalik komposisinya di kota Gunung Stoli. Nah, lanjut, kemudian saya berkenalan dengan Kalapas Gunung Stoli, Bapak Sutopo Barutu, orang yang sangat rendah hati. Saya diberikan izin melayani di lapas tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 kalau tidak salah, karena minggunya adalah tanggal 21. 18 mungkin. Ya 21, 20, 19 Februari. Wow, saya sukacita banget bisa melayani di lapas kota Gunung Stoli. Nah, kekhawatiran saya bahwasanya Nias tergerus kekristenannya bisa saya lihat secara kasat mata, secara on the spot pada saat itu. Ketika saya melayani, ada kira-kira 192 warga binaan dan mayoritas Kristen. Dan hampir semua ikut ibadah. Saya heran kenapa tidak bawa Alkitab, tidak ada Alkitab. Padahal saya tahu ada sebuah lembaga Kristen yang selalu membagikan Alkitab gratis, termasuk sampai ke lapas. Kalapasnya bilang, mereka ada Alkitab. Tapi setiap ibadah Alkitab nggak dibawa, Alkitab ditinggal di kamar. Lalu saya bilang, nanti saya titip salam ya kepada Alkitabmu yang di kamar. Mengenaskan memang. Tapi saya berharap kemudian hamba-hamba Tuhan yang melayani di lapas tersebut bisa tetap bertindak tegas, tidak hanya mengenakkan telinga. Ada satu warga binaan, saya bilang, kamu punya Alkitab? Tidak, saya hanya sebenarnya memberikan contoh. Ada Pak, di mana? Di kamar. Pergi kau ambil sekarang. Saya katakan demikian. Nah, hari Minggu saya melayani di 2 desa. Satu desa kita harus naik mobil pickup yang diisi penumpang di belakang dan diisi karung pasir sebanyak 6 karung. Agar ini pickup bisa jalan pada saat mendaki, tidak slip ban belakangnya. Nah, perjalanannya luar biasa, 1,5 jam. Naik turun gunung, seberang sungai. Gembala yang membawa saya berkata, kalau sungainya lagi pasang Pak Pendeta, terpaksa mobil saya tinggal di sini. Lalu saya menyeberang ke sebelah. Dan nanti jemaat jemput saya naik sepeda motor. Saya memang pernah mengalami hal yang lebih buruk daripada di Nias yang saya alami. Tapi yang saya mau sampaikan, kita nih pendeta kota, bahkan saya pendeta luar negeri, sepatutnya bersyukur tempat pelayanan kita berada. Tapi sudahkah kita memberitakan kabar baik secara total, agresif? Tidak hanya dalam gedung gereja. Adakah kita membentuk komisi penginjilan, departemen penginjilan, mengutus orang penginjilan ke ujung-ujung bumi Indonesia, ke tempat-tempat yang belum terjangkau, ke daerah-daerah Udik dan seterusnya? Sudahkah kita? Nah, saya berharap video ini ditonton oleh gembala
GPDI Jemaat Immanuel Desa Onombongi di Hili Serangkai. Pendeta Januari Mendrava. Itu selesai. Lalu saya artinya sudah 2 kali melakukan mission trip, Januari dan Februari. Dahsyatnya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, Maret, tinggal 3 hari lagi Maret, saya akan kembali mission trip ke daerah Kodal, singkatan dari Kolonodale, daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Sebenarnya perjalanan ke Morowali sudah dirancang jauh sebelum ini. Tapi kemudian dinyatakan tidak jadi karena penyandang dana mengalihkan dana kepada kegiatan lain. Tapi saya nih, sebagai seorang pure penginjil, waktu itu sudah sempat melakukan kontak ke daerah tujuan, bertemu dengan kontak langsung dengan hamba Tuhan di daerah itu. Bahkan saya ditanya, Bapak mau pelayanannya di kotanya saja atau mau sampai ke kampung-kampung dan hutan-hutan? Saya bilang, saya pilih kampung dan hutan-hutannya, Pak. Ya, kalau begitu bagus. Karena kalau di kota pun sekarang ibadahnya terbatas. Wow, lalu kenapa saya harus share ini? Ada satu firman yang membuat saya kekeh. Saya tetap harus berangkat ke daerah Kolonodale, Morowali, Sulawesi Tengah. Ayat firman Tuhan dari Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow. Apakah pendeta hamba Tuhan lokal tidak bisa melakukannya? Sangat-sangat bisa. Tapi ketika Tuhan memberikan sebuah beban kepada kita, khususnya para penginjil, berangkat menuju daerah A, B, C, D, dan seterusnya, maka referensi firman-Nya adalah ini. Tapi saya akan lanjutkan bicara saya dengan sebuah catatan. Saya bukan bicara tentang uang. Sekali lagi, catatan. Saya bukan bicara tentang uang. Begini dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Mungkin gereja secara sinodal mengutus, dan itu kami lakukan. Nanti di bulan yang sama, Departemen Misi dari BPH gereja kami juga akan menuju Kodal, Morowali. Dan saya juga akan masuk ke sana. Nah, apakah gereja lokal mengutus saya ke sana? Tidak. Itu adalah berbicara tentang panggilan. Talking about calling. Nah, ketika dikatakan jika mereka tidak diutus. Tidak diutus berbicara banyak. Termasuk salah satunya tentunya dana. Tapi kembali catat, saya bukan bicara uang. Ketika kemudian saya kekeh harus berangkat ke Kodal, saya lalu share ke beberapa teman yang juga seorang penginjil, misionaris tentunya. Teman saya di Bali, pendeta Michael Tawaluyan. Dia bilang, Pak Iskandar mau ke Kodal? Lanjut Pak. Di sana ada daerah binaan kita. Kalau Bapak confirm berangkat, nanti saya akan berikan nomor kontak di sana.
Lalu ada hamba Tuhan yang sangat saya hormati, Ibu Gembala GBI Woodward Palu. Ibu Pendeta Dokter Jenny Toding. Di WhatsApp saya seolah-olah sudah melakukan doa pengutusan. Ya, dia komen saya di WhatsApp. Saya baca itu sepertinya doa pengutusan nih, Ibu Gembala. Anyway, thank you. Lalu banyak teman berbicara kepada saya. Pak, kalau jadi kasih tahu, termasuk Ibu Pendeta Nelly Tan Alamako, Kasih Bimas Kristen, Pemkap Poso. Dia katakan kepada saya, jangan sampai Bapak tidak beritahu saya jadwal pasti Bapak ke Kolonodale, Morowali. Lalu ada seorang polisi teman saya, juga pendeta, yang sangat luar biasa, yang sangat rendah hati, Pendeta Anton Mapadang. Dia bilang, Pak Pendeta tolong hubungi pendeta ini di Morowali. Saya bilang, itu yang saya kontak Pak Pendeta. Lalu tadi malam ketika saya sharing kabar baik ini di live streaming Facebook, ada beberapa teman alumni saya dari SMA membuat saya semakin yakin ini adalah konfirmasi saya memang harus berangkat ke Kolonodale. Dia bilang kalau Pak Pendeta ke Pasangkayu sesudah dari Kolonodale, jangan sungkan-sungkan temui Bupati di sana. Di Kolonodale ada satu staf saya dulu ketika saya tugas di Morowali, saya sudah informasikan dan dia katakan siap opung. Saya dipanggil opung, kata teman saya ini. Siap opung, saya menantikan teman Bapak Pendeta datang ke Kolonodale. Wow. Saya bersyukur sama Tuhan tentang hal itu. Dana saya sampai saya berbicara ini adalah nol. Karena penyandang dana barusan mengalihkan dana kepada hal lain. Tapi saya sangat yakin percaya ketika ini di-sharekan akan ada hati yang tergerak untuk berdoa buat saya. Dan ada juga hati yang tergerak untuk berdana buat saya. Saya katakan, saya akan ada di Kolonodale. Bagaimana caranya? Saya sudah mendapatkan banyak kali konfirmasi. Dan saya percaya konfirmasi itu ilahi sifatnya. Nah, mari para sahabat, saya sesudah ini akan mengkontak hamba Tuhan yang di Kolonodale, setting tanggal kedatangan saya. Tentunya Maret, tidak langsung 1 Maret saya berangkat. Bisa di awal, pertengahan, atau juga di akhir. Dan doakan saya secara khusus kesehatan. Tapi saya terlalu yakin ketika kita bekerja memberitakan kabar baik, Tuhan pasti pelihara kita. Terlebih-lebih firman-Nya berkata, dan betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Dan memang itulah kekristenan. Kita harus menjadi berkat. Saya menjadi berkat dengan kedatangan saya ke Kolonodale. Saya menyampaikan kabar baik, apapun bentuk kegiatan yang bisa dilakukan, karena kita juga tetap mawas diri dan sadar diri, kita ada di pandemi COVID-19, tapi apapun itu, saya percaya Roh Kudus akan menuntun, dan Roh Kudus akan bertindak. Jadi sahabat, doakan saya. Bagi sahabat yang tergerak lebih daripada doa, saya ucapkan terima kasih. Biar Tuhan saja yang membalaskannya. Dan sampai di sini dahulu pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati.